Baik, kita kembali lagi dalam bahasan tentang SPSS. Pada video course ini kita akan menggunakan uji dua sampel yang saling berhubungan atau biasa disebut uji tanda atau uji sign. Jadi uji tanda atau sign ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang menguji perbedaan dua sampel yang saling berhubungan. Contohnya seperti ini, kita punya tabel berisi data-data, katakanlah data-data dari PT ABC Nusantara, yang ingin melakukan penelitian tentang apakah ada perbedaan antara jumlah transaksi yang berhasil dicapai sales apabila ia bekerja sendirian atau dalam sebuah tim. Maka, untuk mengetahuinya, akan diadakan 2 kali transaksi di waktu yang berbeda. Pertama, sales disuruh menjual produk sendirian. Lalu kedua, sales-sales itu dikelompokkan dalam tim dan disuruh menjual produk secara kelompok. Maka kita akan memasukkan data-datanya terlebih dahulu. Pertama, kita buat variabelnya. Variabel pertama kita buat dengan nama sendiri. Jadi ini adalah data-data apabila sales melakukan penjualan sendirian. Kita atur bit desimalnya dan labelnya kita ketik dengan nama kerja sendiri. Kita akan mengetahui apakah ada pengaruhnya antara kerja sendiri dan kerja dalam sebuah kelompok. Yang kedua, kita buat dengan nama tim atau kelompok, terserah. Tapi intinya kita ingin mengetahui atau kita ingin menginput data-data hasil penjualan apabila para sales itu bekerja dalam sebuah tim. Oke, kiranya cukup, kita hanya membutuhkan 2 buah variabel. Kemudian kita masuk ke dalam data view dan kita coba untuk memasukkan nilai-nilainya di dalam masing-masing variabel ini. Contohnya kita masukkan seperti ini. Ini angka-angka yang bisa Anda ganti dengan nilai transaksi. Misalnya 50 juta, 70 juta, dan seterusnya. Kalau angkanya terlalu besar, Anda bisa mewakilinya dengan 2 digit saja. Misalnya Anda beri keterangan dalam 1 juta rupiah atau dalam satuan juta. Jadi 60 menjadi 60 juta. 75 menjadi 75 juta. Dengan demikian kita tidak perlu harus berhubungan dengan angka yang sangat besar. Karena yang ingin kita lihat adalah relasi antara dua variabel ini. Kita perlu menginput satu demi satu. Mungkin Anda bisa menginputnya dari daftar transaksi dari bulan ke bulan atau dalam 1 tahun sekaligus. Kalau punya data dalam 1 tahun, maka lebih bagus karena hasilnya tentu akan lebih mewakili. Di sini kita menggunakan jumlah data yang sedikit saja supaya tidak terlalu lama dalam memasukkan data. Anda bisa menambahkannya sewaktu-waktu, lantas mengulang prosesnya dari awal. Baik, kita punya 20 data saja. Sebelum kita lakukan analisis, kita simpan, klik menu File, Save As. Sebut saja kita simpan dengan nama uji tanda. Tekan tombol Save. Baik, sudah tersimpan di dalam folder yang telah kita pilih. Kemudian, kita olah datanya, kita klik pada menu Analyze. Lantas di sini kita pilih Non-Parametric Test. Kita cari di sini ada Non-Parametric Test dan pilih Legacy Dialogs. Kita klik pada To Related Samples. Ini adalah To Related Sample Test. Lantas, kita masukkan variabel kerja sendiri ke dalam variabel 1. Sedangkan klik kerja tim ke dalam variabel 2. Jadi variabel 1 kerja sendiri, variabel 2 kerja tim. Kalau sudah, pada bagian test type kita pilih sign. Kita nonaktifkan yang Wilcoxon atau pilihan lainnya yang mungkin dalam kondisi aktif. Nah, kita tekan tombol OK. Apa yang kita lihat?
kita melihat ada tabel, ada sign test dan tes statistik. Bagaimana kita menganalisis data-data dan kita mengambil kesimpulan? Pada tabel ini, kita berusaha untuk memecahkan masalah yang diawali dengan sebuah hipotesis. Apakah terdapat perbedaan nilai transaksi setiap sales jika dia bekerja sendiri atau bekerja secara tim? Atau dalam bahasa awam, apakah sales yang kerja sendiri dan sales yang kerja tim itu menghasilkan nilai transaksi yang berbeda atau sama saja? Dugaannya, hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan nilai transaksi para sales ketika ia bekerja sendiri dan ketika bekerja dalam tim. Sedangkan hipotesis kedua, yaitu HA, ada perbedaan nilai transaksi para sales ketika ia bekerja sendiri dan bekerja secara tim. Nah, kita selalu melihat pada nilai signifikans. Nilai signifikans pada penelitian yang ada di dalam output ini, pada tes statistik, kita lihat di sini ada exact sig atau exact significance. Nilainya kecil, yaitu 0,01. Artinya apa? Artinya nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka hipotesisnya ditolak. Artinya ada perbedaan nilai transaksi setiap sales ketika ia bekerja sendiri dibanding dengan bekerja secara kelompok. Jadi ada perbedaan antara sales yang kerja sendiri dan sales yang bekerja dalam tim terhadap nilai transaksi. Nah, itu yang kita peroleh dari uji tanda atau sign.